Oke, selamat siang. Ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane, tentu semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita coba mengelupas, mengupas sedikit kira-kira siapa kingmaker Pilpres 2024. Oke, saya mulai dari nuansa perpolitikan di Indonesia ya sudah mulai rame diperbincangkan dan cenderung mulai cetar membahana. Kunjungan ketua umum partai ke partai yang lain sudah mulai dilakukan. Ya, kunjungan silaturahmi sambil mencari kecocokan. Kalau istilahnya orang politik bilang chemistry. Ya, tentu tujuannya adalah bagaimana menghadapi Pilpres 2024 bisa dilakukan dengan baik. Oke, demikian juga tidak hanya ketua umumnya yang saling kunjung mengunjungi, tetapi para politikus senior juga sudah mulai ancang-ancang, mulai turun gunung istilahnya. Kita ambil contoh seperti Pak SBY juga merencanakan turun gunung untuk mendukung Mas AHY maju di Pilpres 2024. Demikian juga Pak Yusuf Kalla juga ancang-ancang akan turun mendukung Bapak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, selain daripada itu, para capres ini juga sudah mulai. Kalau kita lihat di media sosial sudah mulai kalau istilahnya orang politikus mulai melakukan pencitraan. Nah ini. Jadi saya juga mulai mengamati. Cenderung nanti kita punya pokok bahasan ini akan cenderung kegiatan menjelang Pilpres 2024. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa partai pemilik suara di DPR itu juga menanti duduk manis siapa capres yang akan datang mengunjungi, atau sebaliknya para pemilik partai yang ada di DPR juga mulai melakukan cek capres-capres siapa yang punya peluang besar untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Tentu para pemilik partai ini melakukan scan contoh kayak Pak Surya Paloh, pemilik Partai Nasdem, PDIP, Ibu Megawati, lalu PKB, Caimin. Nah, beliau-beliau ini juga memantau capres-capres mana saja yang punya peluang besar untuk bisa menang di Pilpres 2024. Nah, tapi jangan lupa seperti yang kita ketahui bahwa semua partai itu tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri tanpa melakukan koalisi. Seperti kita ketahui ada persyaratannya, capres itu harus memenuhi ambang batas atau yang sering disebut dengan presidential threshold 20%.
Sehingga partai-partai ini juga harus berkoalisi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjadi kingmaker? Ya, fungsi daripada kingmaker ini adalah bagaimana dia mengintegrasikan seluruh kekuatan mesin partai, ya, agar bisa bekerja sama dengan baik untuk memenangkan calon presidennya. Nah, kita saksikan terus dengan Cak Ompong. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu, jika berkenan tolong subscribe, like, and comment. Ya, saya tidak anti kritik, silakan komentar. Demi makin meningkatnya ya Cak Ompong channel ini. Oke, terima kasih. Nah, siapakah? Pertanyaannya, siapakah kingmaker Pilpres 2024? Nah, ini menurut pengamatan dan analisa Cak Ompong, dia adalah Joko Widodo. Saya ulangi sekali lagi, Joko Widodo adalah kingmaker Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya, alasannya apa ya Cak Ompong? Mari kita telisik sedikit. Joko Widodo adalah seorang presiden yang sudah memenangkan 2 kali masa jabatan presiden. Ya, 2 kali dari wali kota Solo, 1 kali dari Pilkada DKI Jakarta. Jadi total 5 kali dia sebagai pemenang dan tidak pernah terkalahkan. Oke, itu satu prestasi Pak Jokowi. Yang kedua adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di masa periode kedua jabatannya. Ya, seperti kita ketahui, tingkat kepuasannya itu mencapai 71%. Ini hasil survei dari beberapa ya surveyor ya. Nah, atas dasar ini juga lah rame diperbincangkan bahwa rakyat itu kepingin presiden 3 periode. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi sampai hari ini tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi 71%. Nah, itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga, ya Pak Jokowi ini adalah presiden yang tidak saja terkenal di dalam negeri, ya bagi rakyatnya. Nah, beliau juga sangat populer di tingkat dunia, tingkat internasional, ya. Bayangkan seorang presiden Indonesia disandingkan dengan kepala negara lain, ya, kepala negara maju. Dan beliau menduduki posisi nomor 1. Nah, bangga kita menjadi orang Indonesia. Nah, yang lain lagi mengenai personalitinya, ya, Pak Jokowi ini sangat humble, rendah hati. Ya, kita ketahui beliau itu berlatar belakang dari rakyat biasa. Jadi sangat rendah hati, ya. Tidak, ya kalau bahasa gampangnya itu tidak bosi. Ya, sangat rendah hati. Ya, dan enak, gayanya itu enak itu. Lalu strategi. Ya, Pak Jokowi ini kalau menurut Cak Ompong jago banget strateginya. Strateginya itu seringkali kita sebut dengan out of the box strategi.
Ya, kadang-kadang apa yang kita tidak pikirkan, itu yang menjadi triknya Pak Jokowi untuk mengalahkan ya lawan-lawannya. Dan sangat soft power istilahnya, sangat lembut ya. Tidak dengan kekerasan. Beliau memang sangat anti dengan kekerasan. Jadi, ya menurut Cak Ompong, Jokowi akan menjadi ya kingmaker Pilpres 2024. Artinya, siapa yang akan menjadi pilihan Pak Jokowi, peluangnya akan menjadi sangat besar. Dia memenangkan presiden Indonesia berikutnya. Ya, kita terus jaga NKRI, jauhkan dari kekerasan. Terima kasih.